Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Yang terhormat Ibu Amrina Izatika, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Wilda Tajkia dengan NPM 2313053163 dari kelas 4F. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran yang sebelumnya telah saya buat, yaitu diorama fotosintesis berbasis augmented reality menggunakan aplikasi Assembler Studio. Nah, untuk mengakses media pembelajaran yang telah saya buat, di sini saya mempunyai model 3D yang berisi barcode untuk mengakses media pembelajaran yang telah saya buat, dan saya juga memiliki poster yang berisi langkah-langkah bagaimana penggunaan media yang telah saya buat, dan di sini juga di dalam posternya berisi barcode untuk mengakses media pembelajaran yang telah saya buat. Nah, media pembelajaran yang telah saya buat ini dapat digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi IPA kelas 4 SD bab 1 topik B mengenai fotosintesis, proses paling penting di bumi. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari topik tersebut yaitu siswa diharapkan dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan yang berperan dalam proses fotosintesis. Kemudian siswa diharapkan dapat menjelaskan secara sederhana bagaimana proses fotosintesis itu terjadi. Lalu siswa diharapkan dapat menghubungkan pentingnya cahaya matahari, air, dan udara dalam proses fotosintesis. Kemudian siswa diharapkan dapat menjelaskan manfaat fotosintesis bagi kehidupan. Selanjutnya, siswa diharapkan dapat melakukan pengamatan sederhana terhadap tumbuhan dan menunjukkan tanda-tanda bahwa tumbuhan melakukan fotosintesis. Dan yang terakhir, siswa diharapkan dapat menunjukkan sikap peduli terhadap tumbuhan dan lingkungan. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari media pembelajaran yang telah saya buat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu siswa memahami proses fotosintesis yang abstrak. Kemudian, media ini dapat menyesuaikan dengan gaya belajar siswa yang bersifat visual dan aktif. Kemudian, media ini juga mendukung pembelajaran abad 21 yang berbasis teknologi. Media diorama fotosintesis berbasis augmented reality ini juga memvisualisasikan fotosintesis yang lebih jelas dan menarik. Kemudian ini dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Kemudian dengan media ini kita dapat memperkuat pemahaman dan daya ingat siswa dan memudahkan guru dalam menjelaskan materi. Harapannya, dengan media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu diorama fotosintesis berbasis augmented reality menggunakan aplikasi Assembler Studio, dapat memudahkan guru dalam menjelaskan konsep yang abstrak tentang proses fotosintesis, karena kan proses fotosintesis itu tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. Nah, harapannya siswa itu tidak hanya menerka-nerka, tetapi kita juga dapat memvisualisasikannya menggunakan media ini. Nah, untuk cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, siapkan handphone, lalu buka aplikasi Assembler atau scanner atau kamera yang sudah terpasang. Lalu, arahkan kamera ke kode QR. Tunggu sampai muncul objek 3D di layar. Sentuh atau geser layar untuk melihat objek dari berbagai sisi. Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, perhatikan dan bahkan dengarkan tidak jika ada memiliki suara mulut. atau video penjelasan. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi diskusikan langsung dengan dari teman lingkungan atau tanyakan sekitarnya. kepada guru jika ada yang kurang Seluruh jelas. tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil.
Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita.